Pedangdut Dewi Persik kembali mendatangi Polres Metro Depok pada Selasa 20 Desember 2022 kemarin. Hadir ditemani kuasa hukumnya, kedatangan pedangdut yang akrab disapa DP ini diketahui untuk melakukan mediasi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya kepada seorang warganet berinisial MZ. Ya, pelaporan yang dilayangkan DP kepada haters memang bukan kali pertama. Sebelumnya, mantan istri Angga Wijaya ini telah lebih dulu menyeret haters yang diduga merupakan fans Lesti dan Rizky Bilar, namun belum juga menemukan titik temu. Lantas, seperti apa sikap DP pada kali ini? Dan seperti apa pula ultimatum yang diberikan DP kepada warganet yang diduga hatersnya itu? Di sisi lain, pada Jumat 16 Desember lalu, DP baru saja genap merayakan hari jadinya yang ke-37 tahun. Lantas, apa harapan DP di usianya kali ini? Dan benarkah ada sedikit harapan di hati DP untuk kembali berumah tangga serta memiliki momongan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pedangdut Dewi Persik kembali mendatangi Polres Metro Depok pada Selasa 20 Desember 2022 kemarin. Hadir ditemani kuasa hukumnya, kedatangan pedangdut yang akrab disapa DP ini diketahui untuk melakukan mediasi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya kepada seorang warganet berinisial MZ. Aku masuk dulu ya. Ini kan agendanya mau mediasi nih. Segala sesuatu itu kan harus berhadapan dulu. Kalau orangnya baik ya saya baik kan gitu. Saya udah bilang Bang, ini orangnya kalau baik ini ya, maksudnya kan mediasi kan ada polisi semua. Kalau misalkan orangnya nggak baik, ya kan ada polisi juga. Gitu. Ya gimana sikap saya nanti juga gitu. Jangan emosi ya, Mi. Enggak loh saya. Yang ini. Harus lagi dong masalahnya. Kemarin kan panjang dong kerjanya. Dia yang nantangin dulu. Panjang lagi kerjaan dong. Kan katanya bilang tidak ada yang bisa manggil saya katanya kan. Oh iya. Karena tidak pasalnya apa gitu mulu kan. Nah, udah sama polisi ternyata udah dijemput. Berarti tandanya kan polisi punya kewenangan dan tahu kalau orang itu tidak salah kan nggak mungkin asal main jemput. Berarti kan dijemput ya, bukan datang sini sendiri ya? Bukan dijemput sayang, dari Medan ke sini. Sudah 2 hari di sini. Hari ini tanggal 20, kasus yang ribut di medsos tentang Ibu Ros dengan Dewi Persik, kita laksanakan hari ini mediasi. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja yang menyatakan apa hasil dari mediasi tersebut. Didengarkan dulu. Oh, siap. Dengarkan dulu apa dari masing-masing pihak ini. Apa semua berjalan dengan aman di dalam dan Lancar, makanya kan tadi kan lihat kan masuk dari sini. Ditangkapnya kapan dan ngobrol atau namanya? 4 hari yang lalu. Dan status gimana sekarang? Kenapa? Statusnya masih saksi atau seperti apa dan? Ya kan nggak boleh ditanya begitu. Ini kan mediasi. Kalau mediasi tidak ketemu baru kita dijelaskan siapa tersangka, siapa jadi saksi, kan begitu. Jadi jangan ditanya dulu itu. Sempat terjadi mediasi tertutup yang dimediasi oleh pihak kepolisian. Menurut warganet yang diduga haters DP ini, sudah terjadi pertemuan langsung dan permintaan maaf yang dilayangkannya kepada DP. Di hadapan awak media, sang haters pun kembali meminta maaf kepada DP dan mengakui jika tindakan yang dilakukannya adalah salah paham.
Tidak hanya itu, ia pun mengakui jika melakukan hal tersebut karena terbawa arus pemberitaan yang ramai diberitakan di media sosial. Alhamdulillah saya senang ya dikasih ada kesempatan ketemu sama Mami DP ya kan. Nah setelah bertemu, alhamdulillah mediasi tadi dibantu oleh pihak kepolisian Polda ini Depok ya. Dari sini saya memahami gitu bahwasanya saya selama ini salah paham kan gitu. Nah saya menyesali perbuatan saya gitu. Saya minta maaf kepada Mami DP ya dan kepada keluarga besarnya Mami DP gitu. Karena mungkin selama ini pernyataan saya gitu ya kan itu dampaknya buruk gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu lah. Di sini saya menyesali, saya minta maaf ya, ternyata Mami DP itu aslinya baik. Alasannya kemarin kan karena rame-rame di media sosial itu kan, jadi kan saya kan termasuk apa ya kurang bisa mengontrol waktu itu, jadi ikut terpengaruh. Enggak, kalau ngefans enggak. Ada kok buktinya saya ngomong sama salah satu teman saya aja. Cukup. Saya nggak ngefans sama yang sana. Awal mungkin masih dia ya, belum kenal saya. Tapi tadi udah kenal saya tanpa maaf dia saya agak tapi itu cuman bentuk kasih sayang Saya ngerti karena Mami DP kan tadi sudah kasih hati bantu hidup gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya berjalan dengan lancar. Pertama awalnya ya gitu. Dan ya intinya kan semuanya harus pakai bukti ya. Kita bicara itu harus pakai bukti, jangan ikut-ikutan. Jadi ya dia tidak bisa membuktikan, ya sudah gitu. Kalau mau proses mau dilanjutkan ya berarti 4 tahun 5 tahun. Kalau maunya gimana? Dengan berkaca-kaca, ya minta maaf, bla 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 dan yang lain-lain, bahwa begini begitu begini. Maksud saya itu gimana ya? Males ya kalau kita itu kemarin bisa lantang, bisa ngatain saya yang gimana-gimana, tapi ketika ketemu sama saya begini gitu. Serba repot, nanti kalau misalkan saya tidak melaporkan dia tantangin saya, pasalnya mana, tidak ada orang yang bisa memenjarakan saya, bla 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 bla, ngatain saya ini itu, sampai foto saya dijadiin satu sama dibanding-bandingkan sama anak didik saya gitu, ibaratnya aku ibunya loh, dari usia juga udah jauh beda gitu kan, dari pengalaman juga jauh berbeda, dibanding-bandingkan, dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Di sisi lain, pelaporan yang dilayangkan memang bukan kali pertama. Lantas seperti apa sikap DP kali ini? Dan seperti apa pula ultimatum yang diberikan DP kepada warganet yang diduga hatersnya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pelaporan yang dilayangkan DP kepada haters memang bukan kali pertama. Sebelumnya, mantan istri Angga Wijaya ini sempat membawa haters berinisial W yang diduga fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dilaporkan DP dengan pasal pencemaran nama baik di Polres Metro Jakarta Selatan. Sampai saat ini, DP pun belum mencabut laporannya meski sang haters telah menuruti permintaannya untuk meminta maaf secara terbuka di depan awak media. Lantas seperti apakah sikap DP kali ini? Saya tetap harus bisa memaafkan. Apa yang Mbak lakukan, kalau Mbak tulus karena Allah, karena Mbak kan punya Tuhan. Insya Allah karena Allah ya. Saya bukan manusia yang sempurna,
Tapi saya juga ingin pernikahannya itu sempurna seperti Mbak. Pokoknya saya cuma pesennya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya itu bahagia ketika menjadi janda. Saya tuh begini orangnya gitu. Saya tuh dilema. Saya nggak tahu Tuhan tuh. Saya tuh orangnya gampang kasihan sama orang. Benar. Cuman kalau secara hati nurani aku memaafkan. Kita lihat tunggu seperti apa dan gimana. Sudah disampaikan sama Mbak Dewi, yang pasti Mbak Dewi sudah memaafkan dan kedua juga tadi sudah salaman, di dalam juga sudah saling memaafkan dan sudah mengakui perbuatannya. Untuk sementara seperti itu. Tinggal nanti menunggu Mbak Dewi kan akan lagi coba berdiskusi lagi sama keluarga. 1-2 hari ini akan kami kabarkan kepada teman-teman. Yang pasti tadi sudah saling memaafkan, sudah saling mengakui perbuatannya, baik si terlapor dan juga Mbak Dewi sudah mengutarakan apa selama ini unek-unek dijelaskan semua tadi di dalam. Jadi yang pasti tadi mediasi sudah berjalan. Sudah saling salaman juga, tinggal nanti untuk administrasi berikutnya kita tinggal nunggu 1-2 hari ini aja. Kalau awalnya memang Mbak Dewi waktu pada saat membuat laporan ini juga menyampaikan kepada kita semua bahwa dia sangat kecewa sekali dengan statement-statement terlapor. Tapi setelah tadi berbicara panjang lebar dan terlapor juga sudah mengakui perbuatannya dan sudah dijelaskan sebenarnya ceritanya A, B, C, D, F, G dijelaskan sama Mbak Dewi, dia akhirnya luluh juga dan akhirnya juga menyampaikan sebenarnya tuh saya juga fansnya Mbak Dewi, itu lagi yang disampaikan sama terlapor. Mungkin Mbak Dewi juga karena beliau juga pemaaf dan juga tidak mau ini berkelanjutan, apalagi sudah dipertemukan dan sudah ada permintaan maaf. Itulah 1-2 hari ini lagi yang sedang dipikirkan. Ya, terduga haters yang menghina DP ini pun diketahui menghina pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini di jagat media sosial. Hal ini rupanya masih berkaitan lantaran aksi DP yang dianggap ikut campur dalam rumah tangga Lesti dan Bilar. Lantas apa alasan DP membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Dan seperti apa ultimatum yang diberikan DP kepada warganet yang diduga hatersnya tersebut? Saya mau minta maaf sama Mami DP ya, atas kesalahpahaman saya, kekeliruan saya selama ini menilai Mami DP gitu ya kan. Di sini saya merasa menyesal gitu. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya. Karena nggak ada, kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah. Itulah kekhilafan saya sebagai manusia dan ini menjadi pelajaran buat saya agar kedepannya saya lebih hati-hati. Bentuk permintaan maafnya seperti apa sekarang? Apa salaman atau apa yang mungkin bisa? Gimana cara baiknya? Ya kan? Dong. Gimana? Ya Mami ya, karena saya itu udah benar-benar salah sangka sama Mami. Ternyata selama ini apa yang saya lihat di media sosial itu berbeda dengan aslinya, gitu ya. Itu Mbak dari hati. Iya benar, serius saya minta maaf dari hati saya benar. Jadi mau diteruskan atau enggak? Ya, saya harap kita bisa selesai di sini Mami, kita bisa berdamai. Saya harap Mami bisa maafin saya. Ya inilah hilapan saya. Kalau saya nanti buat kesalahan lagi, saya siap menerima konsekuensi. Alasannya saya tidak boleh berbicara KDRT gitu. Alasannya karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya gitu. Saya bilang, saya pernah mengalami KDRT dan saya tidak. Tapi saya tidak mau ikut campur urusan orang. Dengan Lesti aja saya tidak mau tahu, dalam arti saya nggak mau tahu urusan dia. Dia kalau dia mau kembali urusan dia, mana pernah mungkin kalau teman-teman lihat statement itu. Nggak ada. Tapi kalau saya, kan saya selalu bilang, kalau saya tuh menceritakan saya gitu. Saya yang nggak mau bertahan. Jadi saya akhirnya mengedukasi bahwa KDRT itu tidak diperbolehkan. Ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati.
Tapi setiap hari kalau misalkan teman-teman punya TikTok, saya kan nggak follow dia, dikit-dikit masuk aja ke beranda, masuk lagi. Saya tuh sampai sampai akhirnya saya blok gitu biar nggak masuk terus gitu. Tapi saya blok orang-orang lain yang bela saya juga banyak. Di sisi lain, pada Jumat 16 Desember lalu, DP pun baru saja genap merayakan hari jadinya yang ke-37 tahun. Lantas, apakah harapan DP di usianya kali ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Intens. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di sisi lain, terlepas dari apapun permasalahan yang tengah dihadapi DP saat ini, pelantun lagu Mimpi Manis baru-baru ini merayakan hari jadinya yang ke-37 pada Jumat 16 Desember lalu. Lantas apa harapan DP di usianya kali ini? Dan benarkah ada sedikit harapan di hati DP untuk kembali berumah tangga dan memiliki momongan? Tidak ada perayaan gimana-gimana, tetap sederhana aja. Bertambahnya usia ya disyukuri aja, alhamdulillah. Dikasih sehat. Kalau kemarin mungkin aku punya pendamping, kalau sekarang aku nggak punya pendamping. Tapi aku tetap disyukuri semuanya. Para mantan Ngucapin. Semua ngucapin. Aku ya terima kasih atas ucapannya. Nggak ada kado spesial, nggak punya pacar aku mah. Cari suami, aku cari suami. Aku nggak mau, pastinya semua jadi pembelajaran buat aku pribadi. Jadi mengalir aja, yang penting aku memberikan yang terbaik. Kalau misalkan kita flashback apa yang terjadi kemarin-kemarin, gitu hidup aku tuh penuh dengan air mata ya, banyak ujian. Tapi Allah kan mungkin saat ini Allah lagi kasih karir aku bagus, tapi dalam hal cinta tidak. Tapi mungkin suatu saat nanti di usia sekarang ini apapun Allah kasih ujian, mudah-mudahan aku bisa lulus gitu aja. Nggak ada harapan, biasa aja. Aku sudah terlalu banyak berharap tapi kecewa. Semuanya sudah aku capai, cuma tinggal anak aja. Mudah-mudahan aku bisa punya suami yang soleh, yang bisa membuat aku yakin bahwa oh ini pantas buat bapak anakku nanti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.